warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini Pak Otis? Alhamdulillah baik. Iya, baiklah Pak Otis. Ini kebetulan adalah praobservasi kita ya Pak Otis ya, untuk melaksanakan nanti pembelajaran di kelas gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Otis. Boleh sekali Bu Siti. Iya, terima kasih Pak Otis. Baiklah Pak Otis, di sini untuk pertanyaan pertama yaitu saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Pak Otis itu apa? Kebetulan untuk pembelajaran nanti tujuan pembelajarannya yaitu siswa itu dapat menyembuhkan dari mana risiko kekerasan. Itu berarti tujuan pembelajarannya ya Pak ya. Baik, kemudian yang kedua Bapak, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada murid Bapak itu? Mungkin kompetensi dalam kerjasama dan berkolaborasi, karena di sini kan nanti akan siswa itu akan melakukan presentasi kelompok positif. Apakah mereka bisa bekerja sama atau tidak? Selain itu mungkin akan dikembangkan juga tentang esensi tentang bagaimana mereka itu bisa manajemen diri gitu. Tadi berarti kompetensi yang ingin dikembangkannya yaitu tadi yang pertama ya Pak ya, Bapak ingin mengembangkan kompetensi relasi ya Pak ya dengan teman. Kemudian yang kedua juga Bapak ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional anaknya ya Pak ya. Baik Bapak, kira-kira nanti model pembelajaran apa yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran nanti? Kurang lebih mungkin pembelajarannya akan menggunakan pembelajaran inquiry learning, karena kan di sana mereka itu melakukan percobaan dengan permasalahan yang nyata yang memang akan praktik nanti tentang bagaimana listrik itu diperoleh. Artinya akan praktik membuat lampu itu bisa menyala begitu dengan bekerja kelompok. Berarti nanti model pembelajarannya menggunakan inquiry ya Pak ya. Baik. Jadi dari model pembelajaran itu Pak, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa yang ingin Bapak lakukan? Mungkin nanti akan saya mau dengan administrasi, juga dengan pembelajaran strateginya dengan melayangkan video pembelajaran, mungkin juga dengan menggunakan beberapa sumber. Nah, jadi di sini strategi pembelajarannya nanti Bapak akan menerapkan yang pertama demonstrasi ya Pak ya. Kemudian yang kedua Bapak juga akan menayangkan video pembelajaran. Kemudian di sini kira-kira penilaian apa yang akan Bapak lakukan? Kemudian evaluasi pembelajarannya itu akan seperti apa Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Pertama mungkin evaluasinya akan saya riset produknya karena nanti akan mendapatkan semua produk ya. Nanti ada produk apakah memang produknya itu bisa digunakan atau tidak, terus bagaimana evaluasi kualitasnya apakah menarik atau tidak. Untuk evaluasinya mungkin nanti saya akan berikan evaluasi berupa pertanyaan tidak. Berarti nanti penilaiannya Bapak menggunakan produk ya Pak ya. Nanti di situ mungkin ada penilaian bagaimana keterampilan kreativitas anaknya ya Pak ya. Kemudian tadi juga Bapak akan memberikan evaluasi pembelajarannya berupa pilihan ganda seperti itu ya Pak ya. Betul sih. Iya. Nah nanti kira-kira Pak, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran atau model pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan laksanakan itu mungkin minggu depan. Minggu depan ya. Kira-kira di hari apa Pak? Kita hari Kamis. Pembelajaran ke Sabtu itu. Pembelajaran ke Sabtu ya. Nanti mungkin pada pembelajaran itu saya akan melihat ya Pak ya, mengobservasi Bapak di kelas. Iya, baik Bu Siti. Iya, terima kasih Pak Utis atas waktunya. Semoga nanti apa yang akan Bapak laksanakan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar
duduk rapi, belum siap, tolong dong duduknya yang rapi. Duduk yang siap, ada yang tenang. Cuma yang duduknya masih belum tenang dan belum enak tuh. Ada yang kursinya berbelok tidak? Ada? Kita sudah siap belum duduknya? Nah, gitu supaya Pak. Oke, tangannya di atas. Oke, sekarang Bapak mau tanya. Sekarang siapa yang hari ini tidak hadir? Siapa ya? Latifah. Oh, Latifah dari kemarin dia, Latifah sakit. Oke, baru sekali gabung sama sekolah. Kemudian Bima, ada yang tahu tidak? Bima di WA Bapak tidak ada yang memberitahu. Jihan juga dari kemarin juga masih sakit ya. Kaki juga maka. Berarti berapa orang yang hari ini tidak hadir? Ya, 5 orang yang kurang lebih ya. Putri, oh Putri 6 orang. Oke, tidak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan yang hari ini tidak hadir. Kalau misalkan hari ini sakit, kita doakan mudah-mudahan dia cepat sembuh kembali. Dan kalau misalkan hari ini ada keperluan, mudah-mudahan keperluannya dilancarkan. Oke, Bapak ingin tanya sama kalian dulu nih. Sebelum itu kita berdoa dulu. Siapa yang ingin berdoa? Ada berdoa dulu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar
sebenarnya listrik itu berada. Yang kedua, apakah sumber energi listrik itu hanya dari PLN atau tidak? Apakah ada lagi sumber energi yang lain selain PLN? Ada lagi tidak? Ada. Nanti kita akan praktik bagaimana sumber energi listrik itu kita bisa dapatkan. Nah, sebelumnya pasti kalian pernah tahu kan, kalau misalkan kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada yang disebut dengan listrik. Tahu tidak? Tahu. Coba listrik itu yang kalian tahu apa? Kulkas? Listrik itu? Baterai? Listrik itu? TV? Ya, betul sekali. Tapi listrik itu bukan yang disebutkan. Ya, listrik itu adalah sebuah energi. Pinter. Listrik itu adalah sebuah energi. Ya, energi yang banyak atau sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi apa? Menyalakan kulkas, menyalakan lampu, menyalakan TV. Agung menyalakan apa lagi, Bu? Handphone dan lain sebagainya. Berarti ulangi, energi listrik itu adalah energi yang dibutuhkan sehari-hari. Oke, nah sekarang sama kalian. Kalau kita ingin belajar tentang listrik, coba kira-kira hal apa saja yang ingin kalian pelajari hari ini? Yuk, hal apa saja yang kalian ingin pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang listrik. Sumber energi listrik. Kalau Yoma ingin belajar sumber energi, kalau ada yang beda? Akak ingin membangun pembangkit listrik, bagus sekali. Yang lain ada yang beda nggak? Ada? Oke. Kalau sudah seperti itu, nah sekarang coba perhatikan Bapak di sini mempunyai sebuah video pembelajaran tentang listrik. Ya. Coba disimak dulu ya. Berdasarkan video yang telah kalian tadi lihat, pertanyaannya adalah mengapa kita manusia atau dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan energi listrik? Cung, siapa yang tahu? Karena kalau tidak ada energi listrik, hidup akan kesulitan. Coba siapa lagi yang mau tanya? Memang sulitnya apa sih kalau kita memang tidak menggunakan energi listrik? Ya, kalau malam tidak bisa cahaya, tidak ada cahaya, tidak bisa mainkan HP, apalagi tidak bisa berkomunikasi. Yang di sini kalau tidak ada listrik bagaimana memangnya? Hah? Nyari sinyal susah. Yang lain? Kenapa kalau tidak ada listrik? Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Hasya dan juga Cinta. Jadi memang kita kalau misalkan tidak ada energi listrik itu, kita pasti akan merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan. Bayangkan sekarang dari malam saja tadi kalian pakai listrik? Pakai.
televisi, mengecas handphone, apalagi zaman sekarang banyak sekali peralatan-peralatan yang menggunakan listrik. Dari mulai mandi sampai kita berangkat sekolah pasti menggunakan energi listrik. Ya, menggunakan energi listrik. Pertanyaan Bapak sekarang, bagaimana atau apakah energi listrik itu akan habis? Akan habis. Mungkin saja. Terus bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan energi listrik kembali? Apa? Membangun pembangkit listrik, atau misalkan apakah peralatan yang kita gunakan menggunakan listrik itu akan habis? Akan. Bagaimana caranya agar alat-alat itu bisa hidup kembali? Apa? Membayar listrik agar bisa menyala kembali atau menyambungkannya kembali ke dalam sumber energi listrik. Ya, tadi coba dari sana energi listrik itu dipakai buat apa saja? 1. Mengecas HP. 2. Memainkan HP. 3. Lampu. 4. Mengisi mobil listrik ya, menyalakan TV, oven, apalagi heater, blender, kipas, mobil-mobilan, robot dan lain sebagainya. Tahu ya, ternyata banyak sekali peralatan yang bisa digunakan untuk sebagai listrik. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan kalian cari di sekitar sekolah ini, di sekitar kelas aja, kira-kira misalkan di sekitar kita itu ada sumber energi listrik apa saja. Ya, nanti kalian isi nama peralatannya apa, lokasi di tempat temukannya di mana, kegunaan manfaatnya, dan sumber energi listriknya itu dari mana. Ya, sumber energi listrik itu adalah apa? Sumber energi listrik itu hal yang dapat membantu bukan manusia untuk menyalakan alat listrik. Oke, sekarang Bapak bagi jadi berapa tadi? 3 kelompok ya, 3 kelompok dari mulai coba ya, hai Kak. Kakek dulu 2. 1. Cung yang 1. Kumpulnya di sana. Cung yang 2. Cung yang 2. Kumpulnya di sana. Cung yang 3. Kumpulnya di sebelah sini. Cung yang 2. Ayo sini ambil 2. Cung yang 3. Ini berapa? 3 ini. Yang 3 di sini. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Ketua kelompoknya dikali mana Kak? Dikali mana? Oke, silakan. 1, 2, 3 silakan dibentuk kelompok. 2 sini. Nama kelompok Julio, Aska, udah dicinta dia Satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali 3 kali. Masih singkat. Semuanya sudah ya. Sekarang Bapak mau tahu nih hasil kerja dari masing-masing kelompok. Yang sudah keluar tadi yang pertama itu
kelompok ke kelompok 1. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Maju ke depan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama anggota Keke, Adam, Amar, Hasya, Cinta. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok yang lain. Apa yang terjadi jika saklar dimatikan? Jelaskan mengapa demikian. Matikan. Tidak akan menyala karena tidak ada energi listrik yang masuk. Ya, lanjut. Menurut kalian adakah perbedaan nyala lampu antara menggunakan satu baterai dengan menggunakan dua baterai? Ada. Jika menggunakan satu baterai, lampu tetap menyala tetapi tidak terang. Dan jika menggunakan dua baterai, lampu menyala dengan terang. Oke, satu lagi. Menurut kalian apa yang terjadi jika arah baterai dibalik? Apakah lampu akan tetap menyala ketika saklar dihidupkan? Jika baterai dibalik, lampu tidak akan menyala meskipun saklar dinyalakan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Apa yang terjadi jika saklar dimatikan? Jelaskan mengapa demikian. Akan mati karena sudah tidak ada lagi energi listrik yang menyalur pada lampu. Iya, lanjut. Yang keras. Menurut kalian, adakah perbedaan nyala lampu menggunakan antara menggunakan satu baterai dengan menggunakan dua baterai? Ada. Jika satu baterai akan tetap menyala tetapi lemah, tapi kalau dua baterai akan terang. Ya, lanjut. Menurut kalian, apa yang terjadi jika arah baterai dibalik? Apakah lampu akan tetap menyala ketika saklar dihidupkan? Tidak, karena baterai tersebut dibalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Sekarang tepuk duduk rapi. Nah, ini yang kalian tadi praktikkan itu yang ini. Jadi, ya, yang kalian praktikkan itu yang di sini. Ini itu adalah sumber energi listrik. Ini namanya, kalau misalkan kalian tadi yang buat itu namanya baterainya di sini. Tadi ada yang positif, di sini ada yang negatif. Tadi kebetulan ada yang salah memasangkan baterainya, di mana baterainya itu kebalik. Pertanyaan Bapak, apakah baterai nyala? Listriknya nyala apa tidak tadi? Tidak nyala. Kenapa tidak nyala? Karena memang terbalik dan tidak ada aliran energi listrik. Oke, nah energi listrik itu mengalir dari energi yang potensialnya tinggi, yaitu potensialnya sini. Nah, ke sini. Nah, di sini itu ada yang kali itu artinya yang X ini artinya di sini itu adalah saklar. Artinya bisa diputus atau diteruskan. Energi listrik ketika dia itu baterainya nyambung, dia akan terus berjalan. Sehingga kalau kita putus, apakah dia akan terus ke sini? Tidak. Makanya lampunya akan tadi padam. Tapi ketika kita buka ya saklarnya, maka listrik itu akan terus mengalir dan lampunya di sini nanti akan menyala. Ya, perbedaan arus
listrik yang tertinggi dan dengan yang rendah itu namanya beda potensial. Ya, namanya beda potensial. Oke, sekarang apakah ada yang bertanya sampai sini? Ada yang bertanya tidak tentang listrik atau pengalaman kalian tentang listrik yang pernah kalian rasakan di rumah? Ada tidak? Cukup. Tidak? Cukup? Cukup? Oke, nah sekarang coba kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita telah belajar tentang listrik. Energi listrik itu apa? Listrik itu adalah energi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan. Oh, sekarang jadi sumber energi listrik itu ada dua. Satu bisa dari yang kedua bisa dari batu bara. Oke, nah kalau sudah sekarang Bapak akan memberikan, silakan tulis soal evaluasinya nomor 1 di buku masing-masing ya. Satu, tuliskan alat di rumah yang tuliskan 3 alat di rumah yang menggunakan energi listrik. Tuliskan 3 alat di rumah yang menggunakan energi listrik. Ya, 3 alat di rumah yang menggunakan energi listrik. Ya, listrik. Udah? 2. Ya? 2. Mengapa lampu akan mati jika saklar dimatikan? Ya, mengapa lampu akan mati jika saklar dimatikan? Mengapa lampu akan mati jika saklar dimatikan? Ya, udah. 3. Jika saklar dimatikan. 3. Tuliskan 2 sumber energi listrik. 2 Pak. Tuliskan 2 sumber energi listrik. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan waktunya habis. Silakan dikumpulkan di depan. Ya. Ya, terima kasih. Silakan kumpulkan. Sekarang kita akhiri pembelajaran ini, tapi sebelumnya Bapak mau tanya, kira-kira pembelajaran apa yang bagus? Pelajaran sama Bapak hari ini bagaimana? Oke, sekarang kira kedepannya kalian ingin belajar tentang apa lagi? Apa? Tentang membangun PLN. Ya, itu saja mungkin pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana betul ya sumber energi listrik itu berasal bukan hanya dari PLN. Kita akan belajar tentang PLTU, PLTG dan juga pembangkit listrik tenaga nuklir yang lain. Apakah ada yang lain? Kita akan belajar minggu depan. Tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Utis. Selamat pagi Bu. Ya, mohon maaf ya Pak ya mengganggu waktu istirahat Bapak, mengganggu waktu Bapak juga di sini. Nah, waktu hari Kamis kita sudah melakukan observasi ya Pak ya. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan pasca observasi dari yang sudah Bapak lakukan pembelajarannya waktu hari Kamis. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan.
Itu yang pertama, untuk pembelajarannya itu sudah sesuai Bapak dengan tujuannya, kemudian kompetensi yang dikembangkannya, strateginya, media pembelajarannya, dan juga di sini juga kegiatan pada saat evaluasinya Pak. Akan tetapi di sini yang ingin saya sampaikan yaitu kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu yaitu ada 2 ya Pak ya, pada saat diskusi yaitu keaktifan siswa dan juga saling kerjasamanya ya Pak, atau gotong royongnya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai peningkatan kompetensi sosial emosional. Ada di sini penemuan yang saya amati ketika observasi pembelajaran, yaitu pada saat diskusi itu Bapak masih ada siswa yang belum aktif dan juga masih ada siswa yang dia tidak melakukan kerjasamanya dengan rekan-rekan sekelompoknya. Nah, menurut Bapak apa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh siswa tersebut Bapak? Oke, terima kasih Bu Siti. Mungkin apa yang Bu Siti amati itu ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga siswa yang berdiskusi itu tidak melakukan kegiatan seperti yang seharusnya atau tidak aktif gitu ya. Saya rasa mereka itu yang tidak aktif itu karena yang pertama mereka tidak membawa alat yang saya tugaskan dari rumah, karena kebetulan alat dan bahan itu kan dibagi-bagi ya Bu ya. Jadi mereka mungkin merasa segan dengan teman-temannya, jadi mereka hanya diam saja karena tidak membawa alat. Yang kedua mungkin karena karakteristik anak tersebut yang cenderung pemalu, jadi mereka tidak begitu aktif kepada temannya, hanya cenderung melihat mungkin ya, karena itu tidak faktor karena siswa tersebut mungkin anak pemalu. Jadi motivasinya juga berkurang pada aspek kerjasama dengan guru. Mungkin itu. Baik Bapak, pada saat diskusi ini ada kompetensi ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan, yaitu yang kedua itu kompetensi sosial emosional atau KSE-nya Pak ya. Akan tetapi ketika saya observasi masih ada aja anak yang saling melempar tanggung jawabnya atau melempar bagian tugasnya. Kira-kira kenapa Pak hal itu terjadi? Ya, sebetulnya memang kan KSE itu model pembelajaran ini saya gunakan untuk meningkatkan KSE-nya. Jadi memang di sana dituntut anak-anak agar bisa lebih bisa bekerja sama dengan temannya dengan menggunakan KSE-nya ya Bu ya. Tapi mungkin karena kesadaran dirinya dan juga manajemen dirinya itu kurang, jadi mungkin itu yang membuat mereka kelihatannya saling melempar tanggung jawab dan tugas. Mungkin seperti itu karena pembelajaran KSE ini memang sebenarnya terselip ya di dalam pembelajaran, tapi mungkin nanti saya akan mencoba untuk lebih menggunakan KSE ini dalam pembelajaran agar mereka terbiasa bagaimana mereka bisa mengenali dirinya sendiri, agar kemudian mereka bisa lebih bekerja sama lagi, lebih bisa belajar bersama tanpa melemparkan atau tanpa mengurangi tanggung jawabnya di dalam sebuah Baik Bapak, dari yang sudah saya sampaikan tadi, terima kasih ya Pak ya atas kerjasamanya. Semoga nanti kedepannya apa yang ingin Bapak kembangkan dari hal diskusi, kemudian keaktifannya, dan juga KSE-nya atau keterampilan sosial emosionalnya mudah-mudahan semakin meningkat ke depannya. Dan terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan saya ucapkan juga sukses selalu buat Bapak. Semoga Bapak menjadi guru yang hebat dan lebih tangguh itu Bapak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.